I need the boy! I won't hurt him! Now listen, what I'll tell you to. Halo tetanggku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan diberikan rezeki yang sangat berlimpah. Kembali lagi bersama saya Lian. Dari sekian lamanya kita tidak jumpa, dan semoga kalian semua masih stay di channel ini untuk selalu support saya biar tambah semangat dan selalu menyajikan alur cerita film yang sangat menegangkan. Film kali ini adalah film action yang sangat beradrenalin. Jadi kali ini saya sudah meragum sebuah film yang berjudul Extraction. Film ini adalah film laga seru Amerika Serikat tahun 2020. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak sinopsis di awal, inilah alur ceritanya. Berlatar di kota Perindapan, diperlihatkan seorang tentara bayaran yang sekarat dan banyak sekali luka tembak di sekujur tubuhnya. Saking parahnya, dia sampai tidak sadarkan diri sampai bersandar di mobil rusak di sana. 2 hari sebelumnya, film akan berfokus kepada anak sekolah yang bernama Ovi. Ovi ini adalah anak dari seorang bos gangster yang ada di kota Perindapan. Karena Ovi dijaga ketat di setiap aktivitasnya, di saat dia keluar bersama temannya, Ovi dikasih sebatang sebat oleh temannya. Namun tiba-tiba ada seorang polisi yang datang yang mengakibatkan teman Ovi langsung ditembak mati dan Ovi pun diculik oleh polisi tersebut. Kabar Ovi diculik didengar oleh anak buah dari ayahnya. Dia bernama Saju. Saju adalah tangan kanan dari ayahnya Ovi yang sekarang langsung menemui ayahnya Ovi yang sedang dipenjara. Saju mengatakan jika anaknya diculik, bagaimana bos gangster pada umumnya, dia pun menyuruh Saju untuk temukan anaknya. Jika tidak, Saju dan keluarganya yang akan menjadi korbannya. मेरे बेटे को वापस ला. मैं इधर बैठ के तेरी मार नहीं सकता. Sampainya di rumah, Saju menceritakan kepada istrinya jika masalah ini melibatkan keluarga kecilnya. Istrinya pun sangat sedih mendengar perkataan Saju yang harus gimana caranya Ovi bisa ditemukan dan dikeluarkan. Karena sekarang kelompok gangsternya tidak ada sama sekali pemasukan yang mengakibatkan Saju mau tidak mau harus menyewa tentara bayaran untuk menyelamatkannya. Tempat pun berpindah ke pinggir sungai. Diperlihatkan ada 3 orang pria sedang santai-santai sambil minum bir di pinggir sungai. Dia bernama Tyler, seorang tentara bayaran pasar gelap yang menerima misi-misi berbahaya untuk mendapatkan bayaran. Ketika Tyler dikira sudah mati oleh rekannya karena banyak minum, Tyler tiba-tiba bangun dan langsung melompat ke sungai di dekatnya. Tyler tinggal di tengah hutan sendirian, ditemani ayam peliharaannya dan anjing kesayangannya. Tyler didatangi Nick, yaitu rekan kerjanya. Tyler mendapatkan misi yang sangat berbahaya, di mana Tyler mendapatkan misi menyelamatkan anak dari bos gangster sekaligus anak bandar narkoboy. Nick menyaraninya untuk hati-hati menjalankan misi tersebut karena yang menculik anak itu adalah bos besar di Dhaka, kota Bangladesh, di mana bos itu adalah Amir Asin, yaitu saingan dari bos narkoboy yang bernama Mahaja. Dan ternyata temannya Tyler juga ada di sana, yaitu Gaspar. Namun sekarang dia sudah pensiun. Terlihat juga Saju yang diantar istrinya yang akan menuju Dhaka. Dia sebelum berangkat, ya biasalah bercipokan terlebih dahulu dengan istrinya. Di sisi lain, Tyler sebelum berangkat ke Dhaka, dia briefing terlebih dahulu. Di sana ada kurang lebih ya sekitaran 20 musuh lah yang menjaganya. Setelah Tyler tiba di Dhaka, Tyler ditelepon oleh gangster Amin Asin.
dan tiba-tiba ada mobil yang menangkapnya. Sampainya di gedung tempat Ovi diculik, si gangster pun menanyakan uang tebusannya. Namun Tyler minta beritahu terlebih dahulu keadaan Ovi. You show me the kids, all right? I tell my people they pay you. Do you understand? Singkat cerita, rekannya Tyler yang menjadi sniper menembak para gangster itu, dan Tyler menghabiskan semua para gangster yang ada di sana. Tyler pun berhasil membawa Ovi. Tyler mengganti kostum dengan peralatan tempurnya. Tyler juga memberikan rompi anti peluru kepada Ovi. Rekan timnya Tyler yang ada di kapal ternyata sudah tewas oleh Saju. Ternyata Saju sengaja melakukan ini karena tidak mampu membayar Tyler. Dan si sniper pun mati oleh Saju. Dan mari kita lihat aksi kejar-kejaran para pasukan khusus Tyler dan Saju. Setelah Tyler menemukan tempat untuk bersembunyi, Tyler menelpon Nick. Nick menjelaskan jika Tyler dan rekannya dipermainkan oleh Saju, dan uangnya pun tidak ditransfer. Dan Nick juga menjelaskan jika Saju ini adalah pasukan khusus yang bekerja untuk ayahnya Ovi. Nick menyuruh Tyler untuk melepaskan Ovi. Namun Tyler menolaknya karena Tyler ingat terhadap almarhum anaknya, yang dimana meskipun Tyler akan dijemput oleh helikopter, Tyler tetap ingin menyelamatkan Ovi. Di sisi lain, terlihat anak buah dari Amir Asin menyekap para bocil di sana, yang dimana disangka telah mencuri darinya. Ketika salah satu anak itu yang bernama Farhad yang disuruh untuk memotong dua jari kirinya, tiba-tiba Kolonel Rashid datang dengan kabar jika Ovi telah hilang. Amir Asin pun menyuruh Rashid untuk menutup seluruh kota Dhaka. Saju yang sangat lemah menelpon istrinya, di mana Saju mengatakan jika dalam 12 jam belum datang, ambillah uangnya dan kabur sejauh mungkin. Tyler yang mendapatkan telepon jika ada helikopter yang akan menjemputnya, dia langsung membawa Ovi ke sebuah mobil. Namun Tyler harus berhadapan dengan bocil-bocil Dhaka yang dipimpin oleh Farhad. Kemudian Tyler menelpon Saju untuk bekerja sama menyelamatkan Ovi. Dan Tyler mengatakan jika ada helikopter penjemputan di jembatan. Setelah mereka bertemu, mereka bekerja sama untuk menyerang para opsir polisi utusan dari Amir Asin. Dan mari kita lihat aksi dari dua pasukan khusus Saju dan Tyler. Setelah Saju berjalan menggunakan mobil, tiba-tiba jalanan menuju jembatan macet. Mau tidak mau Saju turun dan berjalan kaki menuju jembatan. Namun ketika Saju sudah ada di jembatan, Saju ketahuan oleh para opsir polisi di sana. Dan inilah yang dilakukan Saju. Di sisi lain, Tyler yang berusaha menuju jembatan, dia secara singkat menghabisi para pasukan yang ada di sana. Amir Asin yang memantau dari kejauhan, dia menyuruh Kolonel Rashid untuk mengerahkan 2 peleton bersenjata untuk menyerang Tyler. Dan Kolonel Rashid mengambil senjata snipernya untuk membantunya. Terlihat juga Nick yang harus membantu Tyler. Dia datang dengan timnya.
Dia membawa perlengkapan senjata untuk membantunya. Saju yang berusaha sekuat mungkin di jembatan, dia terkena tembakan dari Kolonel Rashid yang mengakibatkan Saju mati di sana. Dan helikopter penjemputan pun harus jatuh akibat headshot dari Kolonel Rashid. Kolonel Rashid yang sedang memantau pergerakan Taylor, dia terkena tembakan oleh Nick yang mengakibatkan Kolonel Rashid terkena headshot di kepalanya. Setelah Taylor berhasil membantai dan mengantarkan Ovi ke helikopter penjemputan kedua, dia harus terkena tembakan dari si Farhat yang mengakibatkan Taylor terdiam sejenak dan membayangkan almarhum putranya, dan dia terjatuh ke sungai di sana. Singkat cerita, 8 bulan telah berlalu. Ovi sekarang seperti biasa sudah masuk sekolah seperti biasanya. Dan di sisi lain, Amir Asin yang membuang air kecil tanpa pengawalan, dia ditembak mati oleh Nick. Kembali ke Ovi, dia berjalan ke atas untuk melompat ke kolam. Setelah Ovi keluar dari kolam tersebut, ada bayangan seseorang yang sepertinya itu adalah Taylor. Oke, dan itulah alur cerita film dari film Extraction 1. Dan ditunggu guys, karena film yang Extraction 2 sudah saya rangkum semua. Jadi tunggu aja ya. Jangan lupa support terus channel ini biar saya tambah semangat ngedit dan sebagainya. Dan terima kasih buat temanku semuanya yang sudah sudi menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Orang Madura tak kira lupa. Sekelangkeng guys.